Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tibalah juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Aku takkan meninggalkan engkau. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, salah satu alasan kita meloncati pagar kebenaran adalah ketakutan akan jaminan hidup. Entah jaminan apa yang sedang kita cari, sampai meloncati hal-hal yang baik kepada dosa. Yang jelas bahwa ketika kita sedang berada di jalan yang benar, lalu mau meninggalkannya, itu berarti ada suatu motivasi yang tidak benar yang sedang kita bangun dalam hidup. Mungkin saja kita merasakan bahwa kebenaran hidup itu tidak enak dijalani, tidak menarik, dan tidak menggiurkan. Motivasi menggiurkan itulah kemudian membuat kita meninggalkan jalan dan cara hidup yang benar dan baik di hadapan Allah. Saudara-saudariku terkasih, aku sekali-kali tak akan meninggalkan engkau. Itulah jaminan Tuhan bagi kita semua, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini.
Sebenarnya kita mau diingatkan bahwa hanya satu jaminan hidup yang kekal, yakni Tuhan. Keyakinan akan hal ini akan sangat membantu kita dalam membangun hidup di atas jalan Allah, yakni jalan yang baik dan benar. Jika kita yakin benar akan Allah yang menjamin kehidupan kita, maka tantangan dan kesulitan serta godaan sebesar apapun, kita akan tetap berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sebenarnya kita sedang diingatkan untuk tetap berada dalam iman akan jaminan Allah di setiap waktu kehidupan kita. Kejatuhan kita dalam dosa dan kesalahan berawal ketika kita mulai mencurigai jaminan dan kebaikan Allah sebagai sebuah mitos, janji palsu dan fiktif. Saat itulah kita mulai mencari jaminan hidup yang berdasarkan kenikmatan dunia. Herodes sebenarnya tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci. Ia segan terhadapnya. Namun ia tidak begitu kuat dalam keyakinan akan kebenaran itu. Ketika matanya dikibuli oleh liukan tubuh seorang gadis, segala keseganan dan keyakinannya terhadap kebenaran menjadi pudar. Demi mengingat janjinya di hadapan dunia dan khalayak ramai, ia mengorbankan Yohanes, tokoh kebenaran dan kesucian itu. Saudara-saudariku terkasih, sekali-kali aku tak akan meninggalkan engkau. Kita perlu ingat akan hal ini, bahwa untuk tetap berada di jalan yang baik dan benar, kita harus percaya bahwa Allah tidak sedang berbohong kepada kita. Atas dasar keyakinan itulah maka Yohanes rela tubuh fisiknya dipenggal, karena ia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Ia lebih tertarik kepada jalan Allah yang benar dan berani bersaksi tentangnya daripada bekerja sama dalam kejahatan dan mendiamkan kejahatan terus merasuki kehidupan. Keberanian untuk tetap berada di atas kebenaran dan keberanian untuk bersaksi dimungkinkan oleh keyakinan akan jaminan Allah yang abadi. Dunia mungkin saja menjamin kita dalam kerdipan mata, tetapi kasih Allah abadi untuk kita semua. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan memberkati kita semua.